Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di video pembelajaran yaitu mata kuliah Teknik Pendingin 1. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang macam-macam komponen kelistrikan dan bagaimana cara kerja daripada komponen-komponen tersebut. Macam komponen listrik dan fungsi masing-masing. Yang pertama adalah komponen termostat. Termostat merupakan alat yang berfungsi sebagai pengatur suhu sehingga temperatur dalam sebuah ruangan selalu stabil sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Termostat bekerja dengan cara memutuskan arus listrik yang masuk kompresor apabila temperatur yang diinginkan telah tercapai, sehingga kompresor akan off atau mati. Setelah itu temperatur akan kembali naik dan termostat kontaknya akan menutup sehingga akan mengalirkan arus listrik yang masuk ke kompresor. Ini adalah contoh daripada sebuah termostat, ya. Contoh sebuah termostat secara fisik, ya. Jadi ini ada pipa kapiler, ya. Ini adalah untuk tombol pengaturnya, dan ini adalah kontak-kontaknya, mata soket yang menghubungkan kontak. Apakah termostat ini kondisi on atau kondisi off. Untuk termostat yang lain adalah di sini. Jadi kalau kita perhatikan ini saya ambilkan contoh dua bentuk daripada termostat. Apapun bentuknya, tentunya termostat ini mempunyai fungsi yang sama. Ya. Ini adalah untuk penghubung arus listriknya, apakah hubungan atau tidak. Ini adalah tombol pengaturnya, dan ini adalah pipa kapiler yang berisi cairan yang bisa menaikkan tekanan dan menurunkan tekanan. Ya, ini contoh daripada sebuah termostat. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kerja daripada sebuah termostat ini supaya bisa menghubungkan arus listrik dan memutus arus listrik ke kompresor. Disinilah adalah gambar bagian-bagian, ya, daripada termostat. Ya. Di sini ada yang disebut bulb atau power element, di mana power element ini ditempelkan pada evaporator yang menerima suhu paling rendah terakhir. Ya, ditempelkan agar terpengaruh oleh suhu yang dihasilkan di evaporator. Ya, ini power element. Pipa kapiler ini adalah untuk menghubungkan antara power element dengan belu. Tujuannya adalah apabila power element ini tekanannya menyusut, maka belu ini juga akan mengempis atau menyusut, ya, karena dihubungkan dengan sebuah pipa kapiler, ya. Jadi belu ini adalah bisa mengembang dan mengempis atau bisa membesar dan mengecil tergantung daripada power element ini menerima suhu.
Apabila suhunya rendah, maka belo ini akan memipih atau mengecil. Sedangkan apabila suhunya tinggi, maka belo ini akan mengembang. Ya, itu. Terus di sini ada terminal penghubung. Jadi terminal penghubung ini ada terminal input dan terminal output. Untuk terminal input dan output ini sebetulnya tidak ada bedanya karena ini hanya sebuah saklar atau terminal penghubung saja. Yang atas boleh dikatakan input atau output, begitu juga yang bawah. Terus di sini ada kontak diam, di mana kontak diam ini yang dihubungkan dengan terminal penghubung. Ya. Sedangkan di sini ada kontak gerak. Kontak gerak ini adalah nanti yang bergerak apakah akan menghubungkan dengan kontak diam atau membuka atau melepas daripada kontak diam. Nah, kontak gerak ini bisa berhubungan dengan kontak diam atau melepas dengan kontak diam, itu akan dipengaruhi oleh belo dan pegas. Ya, akan dipengaruhi oleh belo dan pegas. Sedangkan ini adalah tangke dan tombol pengatur. Saklar kontak gerak ini akan melepas apabila pegas ini mempunyai kemampuan tekanan lebih tinggi daripada belo. Sehingga kontaknya akan melepas. Ya. Belo tekanannya menyusut disebabkan power elemen ini memiliki suhu rendah sehingga tekanan di dalamnya akan lebih kecil. Sehingga belo ini mampu ditekan oleh pegas. Sehingga akan mendorong kontak gerak ini untuk melepas daripada kontak diam. Maka arus listrik akan dihentikan. Itu berarti pada saat suhu sudah tercapai di evaporator. Berarti suhunya sudah rendah. Nah, waktu selanjutnya setelah suhu evaporator itu tinggi, maka tekanan di power elemen ini juga tinggi. Sehingga tekanan pipa kapiler juga tinggi, tekanan belo juga tinggi, maka belo akan mendorong saklar gerak untuk menyentuh saklar diam. Sedangkan pegas ini memiliki kemampuan lebih rendah daya dorongnya daripada belo ini. Sehingga pegas akan kedorong oleh belo sehingga kontak gerak ini akan menempel pada kontak diam. Sehingga arus akan dialirkan dari kontak diam menuju ke kontak gerak lalu menuju ke beban. Maka kompresor akan bekerja. Ya, itu cara kerja daripada sebuah termostat. Nah, bagaimana fungsi daripada tangke atau tombol tangke pengatur ini? Fungsinya adalah untuk mengatur pegas ini. Ya, fungsinya untuk mengatur pegas ini, apakah pegas ini kita perkuat tekanannya atau kita lemahkan tekanannya. Agar tekanan pegas ini kuat, maka pegas kita pipihkan. Kita bikin lebih pendek, maka tekanannya akan lebih kuat. Sehingga apabila pegas ini tekanannya lebih kuat, maka belo ini akan susah untuk menekan, akan lebih mudah untuk menerima tekanan dari pegas ini. Sehingga saklar akan membuka. Ya, saklar akan cepat membuka. Berarti kita menghendaki daripada suhu evaporator itu tidak terlalu rendah. Jadi suhunya tinggi. Ya mungkin yang tadinya suhunya minus 30 derajat Celcius ternyata
Setelah kita kencangkan pegas menjadi 20 minus derajat Celcius. Itu. Nah, apabila pegas ini kita kendorkan, maka tekanan belu ini akan lebih kuat sehingga kontak diam ini akan disentuh oleh kontak gerak. Supaya pegas ini lebih kuat tekanannya, maka belu ini harus atau power element ini tekanannya harus sangat rendah sekali. Ya. Sehingga kalau membutuhkan tekanan sangat rendah sekali supaya belu ini lebih lemah daripada pegas, maka suhunya di evaporator harus sangat-sangat rendah. Ya, misalnya tadi 30, maka bisa 40 minus derajat Celcius, maka belu ini baru lebih lemah daripada pegas ini. Itulah fungsi daripada pengatur ini. Sebetulnya apakah pegas ini dibikin lebih kuat tekanannya daripada belu atau sebaliknya. Belu lebih kuat tekanannya dari pegas ini. Jadi di mana ada perubahan kekuatan, maka saklar ini bisa hubung dan melepas. Kalau belunya lebih kuat, maka saklar hubung. Tetapi apa pegasnya lebih kuat, maka saklarnya akan lepas. Ya, begitulah cara kerja daripada sebuah termostat. Ya, komponen pada kulkas yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol suhu yang ada di dalam kulkas tersebut. Kita lanjutkan ke komponen-komponen yang lain, yaitu defrost timer. Apa itu defrost timer? Defrost timer adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengatur proses pencairan bunga es dan proses pendinginan. Di mana defrost timer ini akan bekerja proses pendinginan selama kurang lebih 6 jam, sedangkan proses pencairan kurang lebih 30 menit. Proses itu akan diulang secara terus-menerus apabila defrost timer ini motornya bekerja. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini adalah contoh-contoh daripada defrost timer. Ya, di sini ada 4 kaki, ya, kaki 1, 2, 3, dan 4. Ini juga ada 4. Kebetulan ini 4-4-nya berjajar. Kalau ini 3 yang berjajar, 1 di atas. Ini adalah 4 berjajar, 4 berjajar. Nah, bedanya apa sih yang 4 berjajar sama 3 berjajar? Sebetulnya tidak ada bedanya. Sama cara kerjanya. Hanya penggunaannya saja untuk merek-merek tertentu saja. Nah, ini adalah kontak-kontak penghubung arus listrik. Dan ini adalah sebuah motor. Ini motornya, ya, motor-motor ini berupa motor, kelihatan betul-betul motor. Ya, kalau ini terbungkus oleh rumahnya sehingga kita tidak bisa melihat bentuknya seperti ini. Nah, kaki-kaki itu isinya apa? Nah, ini sebetulnya ada 4 ini. 2 adalah disebut anak kontak, 1 adalah induk, dan 1 adalah soket atau terminal motor listriknya. Ya, jadi kalau kita lihat 1 dan 3 ini adalah terminal motor listrik, 1 khusus terminal motor listrik, 3-nya adalah terminal motor listrik dan induk daripada atau kamen arus listrik masuk. Sedangkan 2 dan 4 ini adalah salah satu dihubungkan ke
kompresor dan salah satu dihubungkan ke defrost termostat atau bagian pencairan bunga esnya. Jadi satu untuk mengatur daripada pendinginan, ya, satu untuk mengatur pencairan, yaitu 2 dan 4. Ya, pilih salah satu di sini. Nah, biasanya yang nomor 2 ini adalah untuk proses pendinginan, sedangkan nomor 4 adalah proses pencairan. Nah, ini mata kontak yang ada di dalam. Jadi antara 1 ya dan ya antara 1 ini adalah kaki nomor 1 ya, kaki nomor 1 ini adalah kaki nomor 2. Kaki nomor 1 ini adalah merupakan terminal daripada timer motor. Ya, terminal adalah timer motor nomor 1 ini. Sedangkan nomor 2 ini adalah yang dihubungkan ke salah satu, bisa ke kompresor, bisa ke pencairan. Ya, bisa proses pendinginan, bisa proses pencairan. Tentunya kita pilih waktu yang lama, itu berarti kita hubungkan ke proses pendinginan. Jadi di mana kontak induk ini hubungan yang memiliki waktu yang lama, yaitu kurang lebih 6 jam, berarti inilah yang dihubungkan ke kompresor. Sedangkan yang memiliki waktu yang pendek, kurang lebih 30 menit, itu berarti dihubungkan ke proses pencairan bunga es. Ini adalah kaki nomor 2. Sedangkan kaki nomor 3, ya, kaki nomor 3, ya, ini adalah induk, jadi dihubungkan listrik secara langsung. Ya, induk. Ya, apakah induk ini nanti dihubungkan dengan kaki nomor 2 atau dihubungkan nomor 4? Ya, ibaratnya kalau dihubungkan kaki nomor 2 berarti terjadi proses pendinginan. Sedangkan kalau induk ini hubungan dengan nomor 4 berarti proses pencairan bunga es. Ya, ini yang nomor 4. Ya, itu skema daripada sebuah defrost timer. Ya, yang berfungsi untuk proses pendinginan dan proses pencairan bunga es. Ya, itu defrost timer. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah overload motor protector. Apa itu overload motor protector? Bahwa overload motor protector ini adalah sebuah komponen yang berfungsi membatasi arus listrik yang mengalir pada kompresor. Ya, membatasi arus listrik yang mengalir pada kompresor. Nah, pada motor kompresor maksud saya. Apabila motor kompresor itu arusnya tinggi, maka overload ini akan memutus arusnya untuk menghentikan bekerjanya motor kompresor. Kalau kita lihat bentuknya di sini ada 2, yaitu dalam bentuk bulat ya, warna hitam, dan bentuk pipih warna hitam dan putih. Keduanya ini fungsinya sama, yaitu bekerjanya berdasarkan arus listrik yang mengalir. Ya, bekerjanya berdasarkan arus listrik yang mengalir. Ya, itu. Ini adalah gambar saklar di dalam daripada sebuah overload yang kondisi kontaknya menutup. Ini adalah kontaknya menutup. Ini adalah soketnya, ini satu, ini yang satu adalah ini. Ya, ada 2 ini. Ya, sedangkan kalau yang pipih, satu adalah ini yang ditancapkan di terminal kompresor, sedangkan soket ini adalah yang dihubungkan ke arus listrik. Sedangkan untuk yang model bulat ini
kita bebas ya, bolak-balik tidak masalah untuk pemasangannya. Bisa yang satu ini, yang sebelah kanan ini kita hubungkan ke kompresor atau kita hubungkan ke arus listrik, bisa bolak-balik ya. Tetapi kalau ini tidak bisa karena sudah ada soketnya langsung yang kita tancapkan di kompresornya. Ini ada lubang ini. Maka kalau kita balik nggak bisa karena soket kompresor itu bulat panjang ya, sehingga kalau kondisi terminalnya pipih ini tidak bisa masuk. Tapi kalau ini dipasangi, nanti pasangi soket seperti ini ya, sehingga ini bisa kita pasang masukkan ke terminal kompresor ya. Ini kondisi overload, kontaknya menutup. Nah, ini adalah sebuah overload yang kontaknya kondisi membuka. Kita lihat ini. Jadi terminal-terminal 2 yang keluar ini tidak bisa mengalirkan arus karena apa? Kontak geraknya ini kondisi terbuka. Ini tidak bisa ya. Ini gambar kontak overload menutup, ini kontak overload membuka. Nah, bagaimana cara kerja daripada sebuah overload? Ya, cara kerjanya seperti apa? Dari sebuah overload ini ada bagian-bagian daripada overload. Ini adalah merupakan rumah daripada overloadnya, rumahnya yang hitam tadi. Sedangkan ini adalah merupakan mata kontak diam, ini mata kontak diam, ya. Sedangkan ini terminal penghubung ya, kontak diam, ini 2 ini adalah terminal penghubung. Sedangkan ini adalah sebuah pemanas. Pemanas ini nanti akan memanasi bimetal yang ada di sini. Ini adalah merupakan kontak gerak yang terbuat dari bimetal. Ya, sehingga bisa melengkung seperti ini, bisa datar. Tergantung suhu yang diterimanya. Kalau suhunya rendah, maka akan melengkung, nyentuh dengan kontak diam. Sedangkan apabila suhunya rendah, suhunya tinggi, kontak ini akan membuka dengan membuat lurus daripada bimetal ini. Ya, nah bimetal ini akan dipanasi oleh pemanas ini. Ya, akan dipanasi oleh pemanas ini, bimetal dan kontak gerak. Nah, kapan bimetal ini dipanasi oleh pemanas? Pada saat arus yang mengalir pada motor kompresor itu tinggi, sehingga pemanas ini akan membara. Nah, membaranya panas daripada pemanas ini akan merambat ke bimetal. Nah, kalau bimetal ini menerima suhu tinggi, maka kontaknya akan membuka atau bimetal ini menjadi datar. Sehingga tidak bisa mengalirkan arus dari kontak gerak, kontak diam, menuju kontak gerak, menuju ke output kontak atau penghubung lagi. Sehingga kompresor motornya akan mati. Ya, ini. Jadi bekerjanya berdasarkan arus. Lah, kapan kompresor ini arusnya tinggi? Ada beberapa penyebab. Mungkin salah satunya penyebabnya adalah gagal start. Gagal start ini maksudnya diberi arus listrik tetapi motor kompresor tidak bekerja atau tidak berputar. Sehingga sampai kapanpun kalau diberi arus awal itu tidak bisa berputar, maka sampai kapanpun tidak akan bisa berputar. Ini yang dimaksud gagal start. Maka arusnya akan tinggi. Nah, kalau arus tinggi, pemanas ini akan memanasi bimetal ini. Sehingga bimetal akan membuka kontaknya. Motor listrik kompresor akan mati. Ya, akan mati. Sehingga memberi peluang motor kompresor ini untuk berhenti bekerja dulu. Ya. Berhenti bekerja. Lah,
Apakah berhentinya bekerja kompresor ini nanti apabila diberi arus, apakah langsung bisa bekerja atau tidak? Kalau langsung bisa bekerja, berputar, maka kontak gerak ini akan selalu menempel pada kontak diam. Karena pemanas ini tidak bekerja memanasi daripada bimetal ini. Tetapi pada saat sudah diberi arus dari terminal atau dari overload ini, motor kompresor tetap tidak bekerja, maka overload ini akan membuka kontaknya kembali. Ya, itulah salah satu bekerjanya overload karena kompresor gagal start. Yang kedua adalah kompresor motornya sudah setengah rusak sehingga arus tinggi. Maka bekerjanya overload juga akan sama dengan pada saat kompresor gagal start. Sama bekerjanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, overload membuka disebabkan kelebihan beban. Nah, kelebihan beban ini maksudnya adalah motor kompresor bebannya terlalu berat. Nah, berat motor kompresor itu karena mungkin isi bahan pendingin terlalu banyak sehingga arusnya naik. Maka overload juga akan membuka. Ya, itu beberapa penyebab overload ini kontaknya membuka. Nah, kenapa harus dipasang overload? Karena setiap kompresor gagal start ya, atau mungkin motornya sudah terlalu tinggi arusnya atau setengah rusak atau mungkin kelebihan beban, maka motor kompresor ini selalu memiliki arus yang tinggi. Sehingga perlu dihentikan sesaat agar tidak rusak. Terutama saat gagal start. Nah, ini tujuannya untuk memberi kesempatan start yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selama gagal start secara terus-menerus, maka overload ini akan bekerja juga terus-menerus, yaitu on-off secara terus-menerus. Itulah cara kerja daripada komponen overload motor protektor. Jadi overload ini akan bekerja apabila arus yang mengalir pada motor kompresor ada ketidakberesan. Kita lanjut. Komponen berikutnya adalah relay dan PTC. Apa itu relay dan PTC? Bahwa relay dan PTC ini adalah merupakan sebuah saklar mekanis. Itu adalah relay, yaitu berupa kontak gerak dan kontak diam. Sedangkan untuk PTC ini adalah sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah resistor variabel. Ya, di mana nilai resistansinya akan bisa berubah, yaitu dipengaruhi oleh suhu. Ya. Jadi fungsi daripada relay dan PTC ini sebetulnya difungsikan sebagai saklar saja. Nah, saklar untuk apa? Saklar untuk menghentikan bekerjanya kumparan bantu pada saat sudah membantu memutar rotor, maka kumparan bantu harus berhenti bekerja. Maka sebuah relay atau PTC ini adalah merupakan sebuah saklar otomatis yang bisa menghentikan arus listrik pada kumparan bantu. Sehingga kumparan bantu tidak rusak. Ya, karena bekerjanya hanya sesaat, yaitu 1 sampai 3 detik saja. Ya. Nah, mungkin kita ingat di materi-materi yang lain tentang apa itu kumparan bantu dan apa itu kumparan utama. Itulah
fungsi daripada relay dan PTC. Ya, jadi secara garis besar hanyalah sebuah saklar otomatis yang bisa menghubung dan menghentikan arus listrik. Kita lanjut untuk komponen berikutnya. Yang kelima adalah merupakan komponen yang kita sebut adalah deprostermo dan termopius. Ya, deprostermo dan termopius. Apa itu deprostermo dan apa itu termopius? Deprostermo adalah gambarnya ini disebut deprostermo. Ya, banyak orang menyebut adalah kontrol dingin. Jadi untuk mengontrol dingin. Nah, bagaimana bekerjanya sebuah deprostermo? Ini sebetulnya deprostermo itu berupa saklar, ya, saklar mekanis, di mana kalau suhunya adalah tinggi, maka kontaknya membuka. Ya, suhunya tinggi, kontaknya membuka. Maka apabila kita menemukan sebuah deprostermo ini kondisi suhunya tinggi di atas mungkin suhunya 15 derajat, 20 derajat, maka ini kontaknya akan terbuka. Bagaimana kita menentukan kontaknya membuka dan menutup? Kita ukur daripada ujung-ujung kabel penghubung. Pada saat suhunya tinggi, maka kita ukur nilai resistansinya sangat besar. Bahkan jarometer tidak bergerak dari ujung-ujung ini. Tetapi pada saat deprostermo ini kita dinginkan, mencapai suhu 0 derajat, maka deprostermo ini kontaknya akan menutup. Kita ukur ujung-ujung ini, maka punya nilai resistansi yaitu 0 ohm. Ya, itulah deprostermo. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi deprostermo ini adalah untuk menghentikan bekerjanya heater. Ya, nanti yang selanjutnya kita bahas tentang heater. Jadi akan menghentikan bekerjanya heater pada saat suhu ruangan di evaporator ini sudah naik. Ya, jadi mematikan arus listrik yang mengalir ke heater. Ya, itu tugas daripada deprostermo. Sedangkan termopius, mana termopius? Termopius adalah ini. Ini sama deprostermo, ya, yang menjadi satu dengan termopius. Nah, fungsi termopius itu untuk apa? Fungsi termopius adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran di ruang pendinginan atau di ruang evaporator. Yaitu deprostermo ini memiliki suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Jadi ini juga mengontrol bekerjanya pemanas atau heater. Apabila suhu di ruangan itu melebihi 70 derajat Celcius, maka deprostermo ini akan putus. Kalau sudah putus, maka akan menghentikan bekerjanya heater. Sehingga heater tidak bekerja kembali memanasi ruangan tersebut. Nah, itu terjadi apabila deprostermo ini tidak mau membuka kontaknya pada saat suhu sudah tinggi. Maka penanggulangannya adalah deprostermo ini satu-satunya alat yang atau termopius ini satu-satunya komponen yang bisa mengendalikan bekerjanya pemanas apabila suhunya sangat tinggi. Ya, itu fungsi daripada deprostermo dan termopius serta cara kerjanya. Kita lanjutkan, kita masuk ke heater atau pemanas. Ini contoh heater pemanas dalam bentuk tabung kaca. Ya, tabung kaca memanjang ini biasanya dipasang di bawah evaporator ya untuk memanasi bunga es yang ada di atasnya. Sedangkan ini adalah sebuah heater
yang model pipa. Jadi ini ikut melingkar bersama evaporator, bukan ditaruh di bawah di evaporatornya. Jadi ada dua model bentuk pemanas, yaitu model tabung kaca dan model pembungkus tembaga. Ini jarang rusak, ya, karena apa? Pembungkusnya ini terbuat dari logam, ya, sehingga sulit sekali untuk rusak. Sedangkan yang tabung kaca ini biasanya seringnya adalah rusaknya adalah pecah. Ya, kalau pecah maka bisa menyebabkan kontak bodi terhadap listrik, ya, sehingga kalau kita megang bodi kulkas bisa terjadi kita tersengat. Karena apa? Karena heater yang ada di dalam kaca ini menyentuh logam yang ada di lemari es sehingga bisa mengalirkan arus listrik. Ini kelemahannya adalah mudah pecah. Nah, pecah karena mungkin usia atau terdesak oleh bunga es yang ada di evaporator. Ya. Nah, heater ini adalah nanti dipasang dengan komponen yang sudah dijelaskan tadi, yaitu defrost thermo dan thermobius, dipasang secara seri. Ya, dipasang secara seri tujuannya untuk mengendalikan bekerjanya heater ini. Ya, itu fungsi daripada heater dan bentuknya. Kita lanjut. Berikutnya adalah fan motor. Fan motor di sini adalah berfungsi untuk mensirkulasikan udara dingin. Jadi kalau kita perhatikan fan motor ini cara kerjanya sama dengan fan motor pada AC pendingin ruangan. Yaitu kondisinya adalah menyirkulasikan udara panas untuk didinginkan, dingin dikeluarkan, ya, supaya bisa merata di dalam lemari es atau kulkas tersebut. Cuma bedanya kalau di pendingin lemari es ini atau kulkas ini suhu udara yang dialirkan adalah minus. Ya, bisa minus 20 derajat, bisa minus 30 derajat. Ya, sedangkan untuk AC ruang biasanya suhunya hanya mencapai paling rendah mungkin 16 derajat Celcius. Ya, jadi kipas ini bentuk macamnya banyak sekali modelnya, ya, sehingga kita lihat apakah putarannya itu putar kiri atau putar kanan saja. Jadi kebetulan contoh ini adalah fan motor bertegangan AC 220 volt. Ya, karena di zaman sekarang lemari es sekarang itu sudah banyak yang menggunakan tipe atau model inverter. Ya, sehingga komponen-komponennya fan motornya itu sudah menggunakan fan motor DC. Ya. Nah, untuk fan motor AC ini adalah merupakan kulkas-kulkas atau lemari es model lama. Ya, model lama. Kalau yang model baru kebanyakan sudah menggunakan fan motor DC. Baik bertegangan 15 volt, 24 volt maupun 12 volt. Nah, rata-rata adalah 15 volt. Ya, itulah fungsi daripada fan motor, yaitu mensirkulasikan udara yang ada di dalam kulkas tersebut. Itulah macam-macam daripada komponen kelistrikan pada lemari es model Nupros atau lemari es 2 pintu. Masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Apabila ada satu komponen yang mengalami kerusakan, maka lemari es tersebut bekerjanya tidak normal lagi. Ya, seperti itu. Ya. Demikianlah penjelasan tentang materi lemari es, yaitu pokok bahasan komponen-komponen dan cara kerja daripada kelistrikan lemari es.
Ya, semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.